Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau pergi ke masjid tanpa wudhu, apakah setiap langkahnya akan tetap dapat ampunan dan dinaikkan derajatnya? Terima kasih. Baik, kalau mengacu kepada keterangan hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim ya, persoalan ini banyaknya di hadis Muslim, itu kalimatnya yang pertama ada kalimat man tatahhara fi baiti. Ya, qala Rasulullah SAW, man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin min buyutillahi. Siapa yang bersuci sejak dari tempat dia tinggal. Ya, bait di sini bisa diartikan rumah, bisa diartikan mungkin dari apartemen, kan? Dari tempat dia menetap. Bata yabitu baitan. Ya, bata itu menetap gitu ya di situ. Jadi kalau misalnya kita di rumah bisa diartikan bait itu rumah. Kalau di apartemen, walaupun dalam bahasa Arab syukkah, kan, bahasa Arab kontemporer sekarang, tapi ketika dia menetap di situ itu menjadi bait bagi dia. Ya, atau misalnya dalam konteks bisa jadi menetap sementara juga. Ya, semacam Anda sedang berkantor di kantor, terus kemudian ada musola atau tempat yang Anda berangkat ya di suatu situasi normal, sedang menetap di situ, ya bukan dari rumah, Anda sedang bekerja, zuhur Anda pengen sholat misalnya kan ke masjid atau ke musola dan sebagainya. Nah, di sini hadisnya mengatakan man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin buyutillah. Siapa yang bersuci dari sejak dia ada di rumah. Tatahhar di sini maksudnya berwudu. Ya, dalam konteks dia berwudu, kecuali kalau dia janabah dia mandi dulu dan seterusnya. Karena di dalam surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6 juga ya, Allah menyampaikan wudu itu termasuk disebut dengan taharah, liyutahhirakum, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan ke ujung ayatnya liyutahhirakum. Allah menginginkan lewat wudu itu engkau bertaharah, engkau menjadi suci. Jadi ada nadhafah, ada taharah, itu berbeda. Kalau nadhafah itu lebih kepada tampilan fisik luar, sehingga kita bisa mengatakan misalnya thawbun nadhif, baju saya ini bersih, kan, bersih, rapi gitu kan. Nah, tapi belum tentu yang fisiknya bersih, rapi, tampilannya bagus, hatinya juga suci. Hati-hati, belum tentu hatinya juga suci. Jadi kadang-kadang mohon izin teman-teman sekalian, maaf sekali, kan banyak ya orang yang kelihatan bagus, berdasi, berjas dan sebagainya, walaupun tidak semua ini ya, ini contoh saja gitu ya. Tapi ternyata pencuri juga, ya ternyata juga koruptor juga, ya ternyata juga penipu juga gitu dan sebagainya. Nah, jadi nadhafah, kebersihan secara fisikal itu belum tentu menentukan kebersihan hatinya. Nah, kalau kita ingin menjadikan hatinya bersih, pikirannya bersih, bersamaan dengan itu tampilannya juga bersih, rapi, itu disebut dengan taharah namanya. Taharah. Taharah itu suci dan bersih. Orangnya disebut dengan tahir. Ya, tahir itu orang yang sudah bersih dan suci. Kalau dia berusaha terus untuk membersihkan diri, menyucikan hatinya, karena nggak ada yang sempurna, bersih selamanya tuh nggak ada. Tapi berusaha untuk menjadi bersih luarnya, berusaha untuk menjadi bening hatinya, itu selalu disupport oleh Al-Quran. Dan tugas kita untuk berusaha seperti itu. Sehingga Allah pun di surah Al-Baqarah menanamkan cintanya pada orang yang berusaha, bukan orang suci. Ya, karena nggak ada manusia biasa itu suci dari dosa, dari hal-hal yang salah gitu kan. Nah, kalau para nabi, rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau kita orang biasa punya bakat salah karena ada nafsu, cuma kita berusaha dengan jiwa takwa, kita mengendalikan nafsu itu. Usaha itu yang disebut dengan tatahhar, orangnya mutatahhir. Maka Allah menurunkan di surah Al-Baqarah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kan? Nah, di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222 sampai 223 yang nisa'ukum harthul lakum, itu kan terusannya. Jadi Allah menyampaikan innallaha, sungguh Allah itu pakai huruf taukid lagi, inna harfun nasbin wa taukidin tansibul ismah wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan, menancapkan, taukid, jadi kan menunjukkan kesungguhan. Seakan-akan Allah mengatakan begini, tancapkan dengan keyakinan yang penuh pada jiwamu, jangan goyah, yakinkan bahwa innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sangat mencintai orang-orang yang suka memperbaiki diri, bertobat, ya, wa yuhibbul mutatahhirin, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang berusaha, terus berusaha menyucikan dirinya dan juga terus berusaha membersihkan keadaan tampilan fisiknya. Karena itu wudu esensinya diantaranya adalah bukan sekedar kita membasuh, tapi kita berlatih mengevaluasi apa yang dibasuh. Makanya setelah kita wudu itu, kita berdoanya doa taubat kan? Ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah mohon jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat. Ya, kita baru wudhu, tapi doanya doa taubat. Ya, itu memberikan kesan kepada kita bahwa berwudhu itu bukan perbuatan biasa, ada esensinya. Makanya di hadis Muslim itu disebutkan kalau wudhu itu benar dilakukan, bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu jatuh dosa-dosa kita. Ya, itu bukan dalam pengertian fisikal ya. Fisikal itu kan airnya, terus yang kotor, kotoran jatuh biasa. Tapi redaksi hadisnya mengatakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini kan sesuatu yang imajiner, bukan kasat mata terlihat kotoran. Artinya ada yang dievaluasi. Makanya orang wudunya benar itu ketika dia membasuh wajah, dia mengevaluasi wajahnya. Bukan cuma menghapus yang luarnya, yang nadhafahnya itu bukan. Tapi dia juga merasakan apa yang salah dengan pandangan, ya, dengan lisannya, dengan kemudian pendengarannya, sampai ke tangan. Kan makanya dari sini kan sampai ke sini. Seperti yang pernah saya ajarkan di video yang dulu tentang sholat, teman-teman coba lihat ya, masa Ramadan itu kita membahas fikih sholat. Jadi nggak sembarangan. Ya, makanya ketika kita selesai berwudu, wudunya benar itu, maka yang terjadi adalah orang-orang yang berwudunya benar akan mengevaluasi hal-hal yang dia basuh yang sering dia gunakan dalam kehidupannya, dan dia bertobat, dengan tobat jadi baik. Makanya ketika dia sudah bagus dan dia melangkah ke masjid, dan dia berangkat ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, maka apa yang terjadi? Maka langkah pertamanya mengangkat derajat si Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini mensyaratkan dia berwudu dahulu. Sehingga ada nanti sebagian ulama yang mensyaratkan bahwa mengangkat derajat, menghapus dosa saat berangkat ke masjid atau ke tempat sholat itu terikat dengan keadaan kita berwudu sebelum berangkat. Ya, tapi juga ada yang memahami di sini bahwa ini kebiasaan kita memperbaiki wudu. Perbaiki wudu. Jadi kalau kita mengambil hadis yang pertama, penafsiran pertama, berwudu dulu, baru kemudian berangkat. Perkara batal di tengah jalan bisa wudu lagi di masjid misalnya. Makanya ada orang-orang yang kalau mau berangkat saking ingin jaga wudunya, kalaupun nggak menemukan air, dia tayamum dulu, dia berangkat, kan? Nah, ada hadis yang kedua yang terkait dengan ini dia di hadis Muslim juga, teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menggugurkan dosa-dosa seseorang. Dia ada beberapa kalangan. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah orang yang mendawamkan taharah. Jadi untuk dia rajin berwudu, ya, rajin berwudu. Kemudian yang kedua adalah orang yang senang kemudian berangkat ke masjid. Ini terpisah ini. Ya, jadi yang pertama adalah isbaghul wudu an kulil makarih, ya, redaksi hadis demikian. Jadi menyempurnakan wudu, ya, dari hal-hal yang tidak disukai. Maksudnya dia menjaga wudu terus. Jadi orang-orang senantiasa menjaga wudu itu cenderung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus digugurkan dosa-dosanya. Tadi ya esensi yang tadi saya sebutkan. Jadi orang kalau sudah merasa nyaman dengan wudu, dia akan jaga terus tuh. Demi Allah saya katakan, kalau terbiasa menjaga wudu, jaga wudu, itu saat yang sama pasti akan terjadi perbedaan dalam perilaku kita. Minimal kita akan menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikerjakan, jauhi. Ya, benar hadis itu mengatakan, ya Allah akan menjaga seseorang dari perbuatan dosa salah sepanjang satu dia senang menjaga wudu, isbaghul wudu anil makarih. Ya, kemudian yang kedua, senangnya dia pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid. Yang ketiga, intidharuhu salata waqtan ba'da waqtin. Jadi dia senang menunggu waktu salat ke salat yang lainnya. Jadi ada i'tikaf, kan? Maghrib nunggu ke isya, gitu kan? Nah, kalau isya nunggu ke subuh, ya dia pulang dulu, gitu kan? Kemudian dia siap-siap kembali. Jadi ada sifat menyenangi waktu salat untuk menunggu. Nah, orang-orang semacam ini, teman-teman sekalian, ada pahala yang diberikan di antaranya. Satu itu, yang kedua adalah Allah berkenan membangunkan satu tempat untuknya, ya, di surga kelak, tempat saat dia pergi dan pulang. Ya, maka ada redaksi hadisnya kurang lebih begini, man ghada ilal masjid waraha. Siapa yang senang berangkat ke masjid, baik pergi dan pulang dari masjid, maka apa yang terjadi? Bima ma'na banallahu lahu bait nuzulan. Banallahu lahu nuzulan fil jannati idza ghada waraha. Maka Allah akan membangunkan satu tempat baginya di surga untuk pergi pulang dia. Ya, dan di situ tidak disebutkan redaksi wudunya, terpisah. Jadi ada hadis yang pertama tadi berwudu dulu, ada hadis yang kemudian ke masjid, ada hadis yang ketiga tadi Allah menjaga seseorang dari perbuatan dosanya, dijaga dari dosa, artinya dijaga oleh Allah supaya berada dalam kebaikan, diberikan petunjuk, ya, bukan maksum, ya, karena maksum untuk khusus untuk para nabi, ya, ingat ya. Tapi di sini kemuliaan, nanti yang disebut dengan karamah, kemuliaan. Jadi dijaga dengan tadi dia mendawamkan wudu, atau dia senang ke masjid, atau senang menunggu waktu-waktu sholat. Nah, jadi kalau kita di ilmu hadis ini kita gabungkan. Jadi al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Jadi asalnya yang paling utama adalah menjaga wudunya. Ini yang paling utama. Kecuali kalau wudunya batal.
atau kesulitan untuk berwudu misalnya, dia bisa bertayamum atau dengan niat yang tulus. Jadi kebiasaannya kalau tidak menemukan air wudu, dia niatkan untuk berwudu di tempat dia datang, yaitu di masjid. Kurang lebih demikian. Ya, kurang lebih demikian. Jadi saya menyarankan bahwa tetap menjaga wudu yang sebaik-baiknya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, yang tidak menemukan air misalnya, ya tetap Anda bersiap tayamum dulu untuk hurmah sebagai penghormatan. Kemudian setelah itu baru Anda menuju ke masjid, dan insya Allah dengan niat yang baik, sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sungguh perbuatan kita ditujukan, dilihat berdasarkan niatnya. Allah insya Allah memberikan yang terbaik sesuai dengan janji Rasulullah SAW, yaitu menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menghapuskan dosa, sekaligus mengangkat derajat. Nanti ada cirinya. Ya, cirinya bagaimana? Setelah kita menyelesaikan ibadah di masjid itu, perbuatan-perbuatan yang biasanya misalnya kita kerjakan itu yang tidak disukai Allah, kita mulai nggak suka. Nah, itu cirinya bahwa derajat kita diangkat dan kesalahan dihapuskan. Jadi jangan sampai berpikir berwudu nih, berangkat ke masjid, terus pulang dari masjid masih melakukan yang sama misalnya, nonton yang pandangannya yang nggak disukai oleh Allah, terus seneng kumpul di tempat-tempat yang membicarakan keburukan yang nggak disenangi oleh Allah. Ini tandanya ada yang nggak berhasil di situ. Jadi sesungguhnya keberhasilan ibadah itu nanti bisa diukur parameternya dengan apa yang terjadi setelah ibadah. Biasanya nampak lewat perbuatan atau akhlak kita. Makanya di ilmu akhlak itu nanti ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli. Ya, tahalli menghiasi dengan sifat-sifat baik, takhalli menghilangkan keburukan-keburukan, mengevaluasi diri pada hal yang tidak baiknya. Jadi yang jeleknya ditinggalkan, ditanggalkan, kemudian yang baiknya dipakaikan pada diri kita, maka tajalli, nampaklah dari diri kita perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan. Kan isi Quran itu nanti ada akidah, kan? Ada akhlak, kemudian ada ahkam al-amaliyah. Ahkam amaliyah dibagi dua, ada ibadah, ada kemudian muamalah. Muamalah dibagi kepada 9 sampai 11 lagi nanti ya. Ada akhwal syakhsiyah dan turunan-turunan sampai ke hukum-hukum antara hubungan negara dengan rakyatnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Bismillah. Oh, Mas Rahman ya, Rahman Nugraha. Kurang lebih demikian. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Masya Allah.